Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anhum bil ihsan illa yaumiddin. Amma ba. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qullu qawlan sadiqa yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza wa fauzan azima. Masyirah muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis syahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslimah." Yang artinya, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiron muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan Quran surat Al-Anfal ayat 61. Wa inna jannahu lil sami fajnalaha wa tawakkallah innahu huwa as-sami'ul alim. Artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyiron muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muru'ah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junnaha 'alaihi ma yusliha bainahum sulhan wa asulhu khairun wa ukhdiratil anfusu ashuha wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dan kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antara sesama umat muslim, tetapi juga dalam hubungan antara umat beragama dan antar bangsa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya dalam damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, terakhir, perang bukanlah tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan secara damai dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang-perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan orang non-muslim. Namun, jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya, penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-solihah wa bifadili tatanazzalu al khairatu wal barakah wa bitaufiqi tatahaqqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidina at-tahirin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirul usikum wa iya bitaqwallahi wa ta'tilahi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu wa inna khaira azzadi taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ahwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubana walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imani wa la taj'ala fil qulubi ghalqin lidana aman. Rabbana inna rafufur rahim.
Rabbana talamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wal ihsan wa ita'dil qurba wa yanha 'anil wahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadakfarun. Fadhukurullaha al azim al jalil la yahdurkum wasuluhu min fadilihi ya'tikum waladikrullahil akbar. Akhirnya sholat.